Shalom saudara-saudara, kita pada saat ini akan belajar bersama-sama kembali mengenai pemuritan. Kali ini kita akan belajar tentang esensi dari pemuritan. Apa yang membuat sebuah pemuritan menjadi pemuritan? Apa yang tidak boleh tidak ada di dalam sebuah kelompok kecil untuk membuat kelompok itu menjadi pemuritan? Saya akan memulai dengan beberapa pertanyaan nih, saudara-saudara sekalian. Yang pertama, apakah adanya kelompok kecil berarti sama dengan adanya pemuritan? Jadi begitu ada kelompok kecil, maka otomatis pemuritan terjadi dengan sendiri. Bagaimana menurut saudara-saudara sekalian? Kalau saudara-saudara menjawab bahwa kelompok kecil belum tentu otomatis terjadi pemuritan, maka kita perlu bertanya pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, kalau begitu apa perbedaan kelompok kecil yang sekedar kelompok kecil dan kelompok kecil yang kita sebut sebagai kelompok pemuritan? Jawaban terhadap pertanyaan ini membuat kita memikirkan apa sih yang harus ada dalam sebuah kelompok kecil, apa yang harus ada dalam sebuah hubungan pemuritan untuk kita bisa sebut itu sebagai pemuritan yang sungguh-sungguh, pemuritan yang benar, bukan sekedar kelompok kecil, bukan sekedar pembinaan. Jawaban-jawaban pertanyaan ini menuntun kita pada pemikiran hal-hal yang esensial. Hal-hal yang esensial ini adalah hal-hal yang seringkali mudah terlupakan dalam kegerakan kelompok kecil. Ada satu artikel yang pernah saya baca dari pastors.com. Artikel itu cukup provokatif judulnya. Judulnya dalam bahasa Indonesianya, kalau di bahasa Indonesia kan adalah hati-hati bahaya gerakan kelompok kecil. Oh, saya terganggu dengan judul itu. Saya pikir, waduh, ini ada antitesis terhadap pemuritan. Waktu saya baca dan saya mengamini kebenaran dari artikel itu, dikatakan bahwa sekarang ada kelompok kecil menjamur di berbagai tempat, berbagai gereja, berbagai pelayanan. Dan salah satu bahaya besar yang dikatakan artikel itu adalah kelompok-kelompok kecil yang ada itu membuat sebuah ilusi. Ilusi apa? Ilusi bahwa kita sudah melakukan pemuritan dengan mengadakan kelompok kecil. Padahal pemuritan yang sejati tidak sedang dikerjakan. Yang ada hanya kelompok kecil saja. Maka saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian memikirkan betul-betul esensi pemuritan. Dan bukan hanya memikirkan, tetapi mulai mengaplikasikan dalam kehidupan bergereja kita, berkelompok kecil kita, menanyakan apakah esensi ini benar-benar sedang kita kerjakan, sedang terlaksana atau tidak di dalam kelompok kecil kita. Dan itu akan mengubah bagaimana jalannya kelompok kecil dan hasil-hasil yang akan kita peroleh ketika kita serius di dalam esensi sederhana ini. 3 esensi pemuritan. Yang pertama adalah terjadi hubungan yang relasional, terjadi persahabatan rohani yang mendalam. Yang kedua, ada pertumbuhan rohani yang intensional yang dikerjakan di sana. Yang ketiga, ada pelipat gandaan rohani yang eksponensial. 3 hal ini adalah 3 hal yang saya pelajari dari pengalaman pribadi maupun dari berbagai bahan-bahan. Kalau Bapak Ibu mau belajar lebih lanjut, Bapak Ibu bisa mempelajari tulisan Greg Ogden tentang Transforming Discipleship, kemudian Dan Spader tentang 4 Chairs of Discipling, kemudian tulisan-tulisan dari James Bryan Smith ya, di dalam Apprentice Series. Ada banyak hal yang mereka ungkapkan, tetapi kalau kita mencari intisari dari pemuritan ada dalam tiga hal ini: relasional, intensional, eksponensial. Serial pelajaran tentang esensi pemuritan ini akan dibagi menjadi 3 video. Yang pertama kita akan membahas tentang relasional, kedua intensional, ketiga tentang eksponensial. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu esensi pemuritan harus terjadi hubungan relasi yang membangun persahabatan rohani, hubungan yang mendalam. Saya ingin memulai bagian ini dengan satu bagian firman Tuhan dari Markus pasal 2 ayat 1-5. Itu satu peristiwa di dalam pelayanan Tuhan Yesus, peristiwa yang sangat unik dan peristiwa yang sangat menarik. Tidak heran Markus menuliskannya di dalam Injil ini. Markus pasal 2 adalah memotret kondisi bagaimana Tuhan Yesus di dalam awal pelayanannya. Di dalam awal pelayanan Tuhan Yesus menanjak popularitasnya, orang-orang mencari dia, ingin disembuhkan penyakitnya, ingin diberkati anak-anaknya, mendapat makanan dan sebagainya. Tuhan Yesus adalah pribadi yang sangat populer pada saat itu. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat gambar ini, Bapak Ibu sudah bisa langsung menebak ini cerita tentang apa. Benar,
cerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Tetapi peristiwanya sangat unik. Mari kita perhatikan Alkitab kita. Dikatakan kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa dia ada di rumah. Ayat pertama. Jadi Markus mengatakan bahwa Yesus datang lagi ke Kapernaum. Kapernaum adalah salah satu base pelayanan Tuhan Yesus di daerah Galilea. Jadi Tuhan Yesus melayani ke berbagai kota dan desa, dan dari waktu ke waktu dia kembali ke Kapernaum. Tuhan Yesus sangat dikenal di sana. Dan apa yang akan terjadi jika Tuhan Yesus datang ke sebuah kota, apalagi kota itu Kapernaum? Bapak Ibu bisa tebak, orang-orang akan berbondong-bondong mencari dia dan akan mendengarkan dia. Dan itulah yang terjadi. Yesus datang ke Kapernaum, tersiar kabar bahwa dia ada di rumah. Apa yang terjadi pada rumah itu? Ayat berikutnya, datanglah orang-orang berkumpul sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Jadi Tuhan Yesus masuk dalam sebuah rumah, rumah itu segera penuh, dan orang-orang masih pengen ketemu dengan Tuhan Yesus, penuhin pintu luarnya sehingga orang nggak bisa masuk, bahkan di muka pintu pun sudah tidak ada tempat lagi. Itulah gambarannya. Dan sementara Tuhan Yesus memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang yang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Jadi ketika Tuhan Yesus mengajar, menyembuhkan dan sebagainya, ada orang yang datang terlambat rupanya. Ketika datang terlambat itu jelaslah dia tidak bisa ketemu dengan Tuhan Yesus. Datang sendiri saja tidak bisa, apalagi kalau membawa gotongan yang perlu digotong oleh 4 orang. Mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Ayat berikutnya menceritakan sesuatu yang unik terjadi. Dikatakan, lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Saya perlu jelaskan sedikit di sini. Rumah di Kapernaum, di dalam penelitian arkeologi, ada penggalian-penggalian situs-situs di Kapernaum pada zaman dulu, ditemukan rumah pada umumnya. Rumah pada umumnya di tempat itu adalah rumah sotoh, rumah yang seperti kotak itu kalau Bapak Ibu lihat di dalam gambar-gambar. Dan rumah di Kapernaum itu ada beberapa ruangan. Salah satu ruangan tengahnya pada umumnya yang agak besar sedikit itu bisa diisi oleh sekitar 50 orang berdiri. Jadi kalau kita melihat dari Alkitab kita, Tuhan Yesus ada dalam rumah itu, kita bayangkan rumah itu penuh sesak, ada 50 orang berdiri di situ sampai di muka pintu. Dan rumah di Kapernaum itu seperti juga rumah-rumah yang sekarang masih ada akses ke atap. Dari samping itu ada tangga sampai ke atas. Di atas itu ada tempat datar biasa untuk orang menjemur bahan makanan dan sebagainya. Di dalam cerita Alkitab, dalam Kisah Rasul, Petrus ada di hubungan atap yang seperti itu ketika mendapat penglihatan. Dan kesanalah orang-orang ini, 4 teman si lumpuh ini membawa. Mari kita berimajinasi kita berada di tempat itu dan dalam suasana itu. Saya tidak tahu siapa yang mengusulkan dari 4 pengusung ini, entah idenya dari siapa. Tetapi kemungkinannya percakapannya begini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Waduh, kita terlambat sampai tempat ini. Bagaimana kita bisa membawa teman kita untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus? Kalau teman kita ketemu Tuhan Yesus, pasti bisa disembuhkan. Cuma masalahnya gimana ketemunya, itu yang kita nggak tahu. Karena orang begitu banyak mau temu dia, dan kita datangnya terlambat saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau misalnya para pengusung itu, teman-teman dari si lumpuh ini kemudian mikir, aduh kita datang terlambat, kapan-kapan sajalah kita datang lagi cari Tuhan Yesus. Kita mungkin bangunnya lebih pagi, kita larinya lebih cepat dan sebagainya supaya bisa ketemu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus pada saat itu susah ditebak. Waktu banyak orang cari dia bisa tiba-tiba pergi ke kota-kota lain, menyeberang danau dan sebagainya. Jadi mereka perlu menangkap momen untuk bisa ketemu dengan Tuhan Yesus ini. Tetapi kalau mereka akhirnya memutuskan untuk pulang cari kesempatan lain, saya pikir si lumpuh ini tidak akan menyalahkan teman-temannya. Mereka sudah melakukan pertolongan yang sangat banyak dengan membawa sudah sampai ke depan rumah meskipun tidak ketemu dengan Tuhan Yesus. Nah, yang menarik adalah kita tidak tahu percakapannya bagaimana. Mereka kemudian memikirkan gimana ya caranya supaya kita tetap bisa bawa teman kita ini ketemu dengan Tuhan Yesus. Nggak tahu usulnya dari mana, tetapi ada usul gila dari salah satu orang itu. Nggak tahu yang dari pengusung di depan atau pengusung di belakang. Usulnya begini, kalau
cara horizontal kita nggak bisa tembus nih kerumunan orang, bagaimana kalau kita pikir cara vertikal? Mungkin usul ini terasa out of the box, betul-betul out of the box, dan mungkin mereka berdebat lebih dulu. Aduh, gila lu, ini kan rumah orang gitu kan, gimana kita mau bongkar rumah orang? Kemudian setelah bercakap-cakap dan seterusnya, mereka akhirnya memutuskan, oke, mari kita lakukan, begitu ya. Dan mereka gotong si lumpuh ini sampai di atas hubungan atap itu, dan mulailah membongkar atap itu. Atap pada rumah soto semacam itu tidak dibuat dari beton, tidak dibuat dari genteng, tetapi dibuat dari batangan-batangan kayu yang dilumuri lumpur. Lumpur itu dikeringkan sehingga bisa menahan panas dan hujan. Itulah bagian lumpur kering itu yang digali oleh si teman-teman itu. Kemudian ketika sampai pada bagian-bagian kayunya, bagian kayu itu yang ditarik keluar. Bayangkan saudara-saudara, kalau saudara-saudara adalah salah satu orang yang sedang berdesak-desakan di dalam rumah itu. Saudara-saudara sedang mendengarkan Tuhan Yesus berbicara, tiba-tiba ada debu, ada rontokan-rontokan dari tas. Apa ini? Kemudian saudara-saudara melihat ke atas. Belum selesai keterkejutan saudara, tiba-tiba ada cahaya matahari masuk dari situ. Dan berikutnya, sesudah terbuka, mereka menurunkan telam tempat orang lumpuh itu terbaring. Dan saya pikir itu menjadi suasana yang menarik sekali pada saat itu. Kemudian ketika si lumpuh itu sudah turun, ketika Yesus melihat iman mereka, perhatikan, Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Jadi mereka di sini adalah si teman-temannya orang lumpuh tadi. Ketika melihat iman teman-teman ini, berkatalah ia kepada si lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dan seterusnya ayat Alkitab menceritakan tentang bagaimana perdebatan dengan orang Farisi. Mereka pikir, kenapa ini manusia biasa kok mengampuni dosa dan sebagainya. Kita skip bagian itu. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Apa yang terjadi? Orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu yang masih terheran-heran, masih terkaget-kaget, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Menarik sekali peristiwa ini, tetapi kita mau melihat dari angle yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda tentang hubungan antara si lumpuh dengan 4 pengusungnya tadi. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita pikirkan, para pembobol atap itu, the roof breakers itu, teman-teman si lumpuh itu, ciri-cirinya apa kalau dari cerita yang baru saja kita renungkan ini? Ada beberapa ciri, tentu saja saya beri waktu sebentar untuk Bapak Ibu memikirkannya. Kira-kira mereka itu orang yang kayak apa sih yang melakukan seperti itu untuk temannya? Ciri yang pertama, saya pikir saudara-saudara juga setuju dengan saya. Teman-teman ini adalah orang yang mengasihi sahabatnya. Mereka adalah orang-orang yang tidak sekedar melakukan hal yang diminta. Nah, itu bedanya orang yang mengasihi dan orang yang melaksanakan tugas. Kalau sekedar melaksanakan tugas, melaksanakan kewajiban, sopan santun sebagai tetangga dan sebagainya, mereka sudah melakukan itu sampai mengantar sahabatnya sampai di rumah di mana Tuhan Yesus berada, cuma masalahnya nggak bisa datang. Tetapi kalau mereka tidak mengasihi, mereka akan pulang dan tidak ada yang menyalahkan mereka. Mereka punya seluruh excuse, alasan pemaaf untuk tidak melanjutkan perjalanan mereka. Tetapi mereka bukan mencari excuse, mereka mencari cara kreatif. Bagaimana caranya supaya teman saya ini tetap ketemu dengan Tuhan Yesus? Ada hambatan tidak membuat mereka mencari, ya kalau begitu ya udah kita sah untuk kita pulang. Tapi hambatan ini membuat mereka berpikir, gimana caranya? Apa yang bisa kita lakukan lebih? Apa yang bisa dikerjakan? Tuhan Yesus bilang bahwa itu adalah kalau ada orang minta jalan 1 mil, dia akan berjalan 2 mil karena mengasihi. Dan orang-orang ini adalah orang yang mengasihi sahabatnya, orang yang ingin supaya sahabatnya tertolong kalau ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan mereka orang yang sehati dan kompak. Kalau tidak sehati dan tidak kompak, sangat susah mengusung ke atas. Dan kemudian mereka sepakat menanggung segala resiko untuk dimarahin si pemilik rumah. Menurut saudara-saudara, di mana pemilik rumah berada pada saat peristiwa itu terjadi? Alkitab tidak menuliskannya, tetapi kemungkinan besar ada di
dalam rumah. Dan apakah orang-orang ini minta izin pada pemilik rumah untuk bobol atapnya? Tentu tidak. Jadi mereka sudah mempertimbangkan segala resikonya. Mereka mau mengambil resiko itu untuk sahabatnya. Ini adalah orang-orang yang cukup nekat juga untuk melakukan hal itu kepada sahabatnya. Dan mereka bersahati, kompak, berani menanggung resiko. Dan salah satu fitur lagi yang menarik dalam bagian ini adalah mereka punya iman yang teguh. Apakah mereka akan membobol atap orang kalau mereka masih ragu-ragu bahwa Yesus akan bisa menyembuhkan sahabatnya? Ya, namanya juga usaha. Kita coba dulu lah, kalau sembuh ya syukur, kalau nggak sembuh ya kita cari penyembuh yang lain. Apakah begitu? Kalau begitu mereka tidak akan melakukan apa yang mereka lakukan saat itu. Mereka sangat yakin bahwa masalahnya gimana sahabat saya ketemu dengan Tuhan Yesus. Kalau ketemu maka itu sahabat saya akan mengalami kesembuhan. Mereka punya iman yang teguh. Dan di dalam penyembuhan yang Tuhan Yesus lakukan pada saat itu, Tuhan Yesus melihat iman mereka. Ini salah satu peristiwa yang unik juga. Biasanya kalau Tuhan Yesus menyembuhkan seseorang, iman siapa yang diperhitungkan? Iman orang itu sendiri. Tetapi dalam beberapa bagian, termasuk bagian ini, kita tidak melihat bahwa si lumpuh itu punya iman. Tidak terlalu jelas dalam bagian itu. Tetapi yang jelas Tuhan Yesus melihat iman mereka dan berkatalah ia kepada si orang lumpuh ini. Teman-temannya punya iman. Kadang-kadang dalam kondisi kita punya permasalahan seperti si lumpuh ini, dia mungkin sudah terbiasa dengan kondisi lumpuhnya dan mungkin sudah tidak punya pengharapan dia akan sembuh ya syukur, kalau enggak ya udah memang kayak beginilah saya begitu. Tetapi teman-temannya punya iman yang teguh bahwa Tuhan Yesus, tinggal ketemu dengan Tuhan Yesus maka ini akan tertolong. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa saya mengajak Bapak Ibu memikirkan, merenungkan dan psychologizing tentang peristiwa ini? Karena menurut saya itu satu gambaran yang indah tentang persahabatan rohani yang kita punya dalam Alkitab kita. Gambaran tentang 4 sahabat, 5 sahabat yang saling menolong, saling berbagi kehidupan. Satu kutipan yang menggambarkan tentang suasana persahabatan yang kita lihat dalam Markus tadi adalah gambaran yang diungkapkan dalam kutipan ini. Community is not just about being together. Sebuah komunitas yang sejati bukan sekedar hadir bersama-sama. It's about doing life together. Ini adalah masalah menjalani hidup bersama-sama. Bukan sekedar hadir bersama, tetapi menjalani hidup bersama. Apakah komunitas di tempat kita berada, kita rasakan hanya sebagai being together, kita bersama-sama datang ke gereja, kita bersama-sama datang di dalam kelompok kecil, tetapi tidak ada relasi yang mendalam yang terjadi? Atau ada doing life together, menjalani hidup bersama-sama? Apa sih yang dimaksud dengan doing life together? Gambaran tadi akan menolong. Gambaran dari 4 sahabat dengan 1 orang lumpuh tadi, 5 sahabat ini, mereka doing life together. Doing life together itu apa yang menjadi kesusahan satu orang menjadi kesusahan sahabat-sahabatnya yang lain. Apa yang menjadi sukacitanya satu orang menjadi sukacita yang lain. Sukacitamu sukacitaku, susahmu susahku. Demikian juga sebaliknya. Sukacita saya menjadi sukacita teman-teman saya, kesusahan saya menjadi kesusahan teman-teman saya. Si lumpuh ini mengalami kesusahan, tetapi sahabat-sahabatnya rasakan ini juga masalahku juga. Bagaimana caranya sahabatku ini berjumpa dengan Tuhan Yesus supaya bisa ditolong. Nah, itulah doing life together. Pemuritan perlu sampai pada doing life together ini, bukan sekedar being together. Dan kita bisa being together meskipun kita dalam kelompok yang kecil, tidak masuk ke dalam doing life together. Persahabatan rohani adalah sesuatu hal yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang pada zaman sekarang, dan seharusnya itu menjadi ciri-ciri komunitas Kristen. Di sana kita berjumpa dengan sahabat-sahabat rohani. Izinkan saya mengutip satu bagian firman dari Sirak. Saudara-saudara tahu Sirak adalah bagian dari Alkitab Deuterokanonika, Apokripa. Tetapi ada satu kalimat-kalimat tentang persahabatan rohani yang sangat indah yang ingin saya bacakan. Sahabat setiawan merupakan perlindungan yang kokoh. Barang siapa menemukan orang seperti itu, sungguh mendapatkan harta. Sahabat setiawan atau sahabat yang setia tiada ternilai, dan harganya tidak ada tertimbang. Sahabat setiawan adalah obat kehidupan. Orang yang takut akan Tuhan memperolehnya.
Orang yang takut akan Tuhan memelihara persahabatan itu dengan lurus hati. Sebab seperti ia sendiri, demikian pun temannya. Doing life together. Seperti dia, demikian pun temannya. Dan ini adalah salah satu esensi pemuritan. Bahkan esensi pemuritan pertama yang perlu kita sungguh-sungguh kejar, usahakan terjadi dalam kelompok kita. Di dalam buku Discipleship yang ditulis oleh Jim Putman dan Bobby Harrington, Discipleship menceritakan tentang 5 perubahan paradigma yang perlu terjadi untuk pemuritan menjadi sebuah pemuritan. Artinya sungguh-sungguh menghasilkan murid dan murid ini memuridkan orang lain. Ada 5 perubahan paradigma dan salah satu di antara 5 itu adalah perubahan dari sekedar aktivitas menjadi relasi yang mendalam. Saya bacakan kutipannya. Lebih daripada sekedar kelas dan khotbah, pemuritan harus didasarkan pada persahabatan dan waktu bersama. Ada relasi yang mendalam, ada true community yang terjadi. Kalau tidak terjadi persahabatan rohani, maka itu baru pseudo pemuritan atau belum betul-betul sampai pada pemuritan, sedang mengarah ke sana. Nah, persahabatan itu harganya adalah waktu bersama. Kita tidak bisa membangun persahabatan rohani tanpa kita spend waktu bersama. Nah, persahabatan waktu bersama ini yang membedakan antara kelompok pemuritan dan kelompok yang cuma sekedar kelompok kecil yang bukan pemuritan. Untuk menumbuhkan murid seperti yang Yesus lakukan, kita harus mengubah paradigma kita dari aktivitas dan relasi yang surface saja, yang permukaan, menjadi deep relationship, hubungan yang mendalam dan akuntabel. Mari kita membandingkan antara yang disebut istilah public ministry dengan personal ministry. Public ministry adalah satu bentuk pelayanan, satu bentuk pembinaan, satu bentuk relasi di mana ada seorang pemimpin, seorang narasumber yang berbicara, yang menjadi sumber dari informasi yang diberikan kepada para anggota yang lain. Anggota pada saat si pemimpin berbicara tidak diharapkan saling membangun relasi. Mereka masing-masing adalah penerima dan pemimpinnya akan menjadi informan, menjadi narasumber. Dan model public ministry ini akan tepat di dalam konteks kelompok besar, di mana dia menjadi pembicara, menjadi pengkhotbah dan sebagainya. Konteksnya seperti itu. Tetapi seringkali seorang pemimpin kelompok kecil tidak melakukannya secara personal ministry tapi secara public ministry. Begitu dia memimpin kelompok kecil, dia menjadi narasumber, membawakan renungan, menjadi sumber dari segala pertanyaan, dia yang memberikan jawaban dan sebagainya. Semua orang lain menjadi member saja, mendengarkan, kemudian sudah selesai kelompok kecil, selesailah sudah. Maka itu sebetulnya bukan kelompok kecil yang seharusnya, itu mestinya adalah kelompok besar. Kelompok kecil seharusnya terjadi pelayanan yang disebut sebagai personal ministry. Nah, kalau di dalam public ministry, panahnya adalah satu arah dari pemimpin kepada anggotanya. Tetapi mari kita lihat, di dalam personal ministry, itu arahnya bisa ke segala arah. Dan ini hubungannya relasional. Pemimpin dengan anggotanya, anggota yang sesama anggota dan sebagainya. Terjadi hubungan dan pengenalan dan kasih yang mendalam satu sama lain. Kita mengenal dan melayani orang by person, by name. Kita mendoakan orang-orang itu, kita tahu pergumulannya, kita tahu struggle-nya, bukan hanya informasi yang diberikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita pikirkan demikian. Kalau saya harus berbicara kepada 100 orang, manakah yang lebih efisien? Kalau saya berbicara pada 100 orang sekaligus, atau 100 orang ini saya bagi menjadi 10 kelompok, dan masing-masing kelompok saya berbicara 10 kali. Kalau hanya menyampaikan informasi, maka kelompok kecil dengan saya bagi 10 kelompok dan berbicara 10 kali dalam event yang berbeda akan menjadi sesuatu yang sangat tidak efisien. Sesuatu yang memboroskan waktu dan tenaga. Lebih baik dikumpulkan jadi satu, berbicara di depan 100 orang sekali selesai, dan suasana kebersamaan, suasana rame-rame. Kalau dalam konteks gereja kita bisa memanggil pembicara dan bisa menyediakan makanan dan sebagainya, akan lebih efisien dan akan lebih efektif dibandingkan dengan berbicara 10 kali. Tetapi itu kalau berbicara masalah informasional yang satu arah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau
Di dalam kelompok kecil yang terjadi adalah public ministry. Sebetulnya kita sedang melakukan sesuatu yang sangat tidak efisien. Mestinya kita tidak perlu kelompok kecil dengan cara seperti itu. Kalau kita punya satu format kelompok kecil, kita perlu melakukannya dalam bentuk pelayanan personal ministry atau hubungan yang relasional yang tadi kita sebutkan. Alkitab memberikan beberapa gambaran tentang persahabatan rohani dan bagaimana melakukannya. Ada dua komponen dasar dari persahabatan rohani. Yang komponen yang pertama adalah komponen kasih. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Persahabatan rohani yang digambarkan dalam kitab Amsal ini adalah persahabatan yang punya ikatan batiniah. Bukan hanya bicara tentang pertemuan demi pertemuan. Ada banyak kelompok-kelompok kecil, entah itu care group, entah itu fellowship group dan sebagainya, yang melakukan relasi hanya ketika bertemu aja, 1 jam, 1,5 jam, kemudian tidak ada hubungan sama sekali sampai pertemuan berikutnya, 1 jam, 1,5 jam berikutnya, kemudian tidak ada hubungan dan seterusnya. Tetapi persahabatan rohani adalah relasi di mana orang menaruh kasih setiap waktu. Dalam pengertian begini, ketika saya bertemu, saya merayakan pertemuan itu sebagai pertemuan persahabatan. Ketika saya tidak bertemu, saya pun memikirkan bagaimana pergumulan, bagaimana sukacita, dukacita, ucapan syukur dan pokok doa dari sahabat-sahabat rohani kita. Ada koneksi, ada keterhubungan. Itu gambaran persahabatan rohani yang sudah berjalan. Bukan hanya pertemuan demi pertemuan, tetapi relasi. Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Tapi Ibu Saudara sekalian, seringkali kita punya kasih kepada sahabat kita, tetapi belum tentu kita selalu punya kesempatan untuk menyatakan kasih kita, bukan? Ketika sahabat kita punya kesukaran, mengalami kesukaran tertentu, itulah kesempatan bagi sahabat-sahabatnya untuk menjadi saudara dalam kesukaran. Misalnya ada anggota kelompok kita yang ada anaknya yang sakit, misalnya di rumah sakit, demam berdarah dan sebagainya. Bagaimana kita sebagai sahabat-sahabat rohaninya menolong, memikirkan bagaimana supaya orang tuanya juga tetap sehat, pekerjaannya bisa lancar, terus dikerjakan dan sebagainya. Masalah keluarga ini menjadi masalah bersama dari anggota yang lain. Ini menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Unsur kedua dari persahabatan rohani adalah unsur asah. Jadi bukan hanya saling mengasihi asih, tetapi asah. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kata Amsal 27 ayat 17. Jadi kalau besi untuk ditajamkan dengan besi yang lain itu harus digesek-gesekkan, tidak bisa dari jauh. Ini imajiner saja, nggak akan mengasah siapa-siapa. Harus bergesekan, harus bersentuhan, harus berhubungan. Amsal 27 ayat 17 ini diterjemahkan, diparafrasekan dengan sangat baik oleh para penerjemah New Living Translations. Bunyinya jadi begini, menarik sekali. As iron sharpens iron, seperti besi menajamkan besi, so a friend sharpens a friend. Bukan hanya sekedar orang menajamkan sesamanya, tapi orang yang berelasi dalam friendship itu yang menajamkan. Persahabatan rohani terdiri dari asah dan asih, bukan hanya salah satunya saja. Nah, kalau kita membangun hubungan persahabatan rohani dalam kelompok, mana yang perlu kita lakukan duluan, asih atau asah? Asah atau asih? Ilustrasinya demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau gambaran truk-truk ini adalah membawa muatan kebenaran yang mau disampaikan dari kita kepada orang lain. Nah, ini truk yang membawa muatan kebenaran ini punya masalah. Dari satu permukaan dari satu tempat ke tempat lain ada jurang di tengah-tengahnya. Sehingga truk yang membawa muatan kebenaran ini sampai kepada ke daratan yang berikutnya ini harus melakukan sesuatu dulu sebelum muatan ini bisa menyeberang. Apa yang harus dilakukan dulu? Membangun jembatan, betul. Jembatan dari daratan satu ke daratan yang lain. Jembatan inilah yang sedang kita bicarakan sebagai hubungan relasional. Relasi antar pribadi yang menghubungkan. Begitu jembatannya selesai, maka lalu lintas kebenaran ini akan enak sekali. Jadi kita perlu membangun relasi yang mendalam, relasi yang saling mengasihi dan saling percaya, dan di atas relasi ini seluruh perjalanan kebenaran yang disampaikan, diakuntabilitaskan dan sebagainya akan terjadi. Kalau tidak, kita akan berlindung di dalam topeng-topeng aman kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah
pernah atau sudah terbiasa membimbing kelompok kecil akan tahu rasanya bagaimana ketika kelompok masih belum terjadi hubungan yang hangat dan mendalam. Ketika kita membicarakan banyak hal, kita bicarakan permukaan-permukaan dan tidak membiarkan diri kita diketahui apa yang menjadi sukacita maupun duka cita kita dan pergumulan dan pertanyaan-pertanyaan kita. Tetapi Bapak Ibu ketika sudah mengalami hubungan yang semakin dalam, seperti ada sesuatu yang terhubung, ada sesuatu yang connect. Kita membicarakan sesuatu bisa mendalam, kita bisa menjadi diri kita sendiri, kita menjadi apa adanya dalam pergumulan kita terhadap kebenaran. Nah, sejalan dengan itu, seorang misionaris dari Navigators, Pak Tom Yeakley, menulis buku kecil judulnya Pribadi ke Pribadi. Dia mengatakan demikian: hubungan Anda dengan orang yang dimuridkan akan menjadi dasar yang kuat untuk semua hal yang Anda harapkan akan Anda lakukan di dalam pemuridan. Saya ulangi, hubungan kita, relasi kita dengan orang yang kita muridkan itu akan menjadi landasan yang kuat bagi semua hal yang mau kita kerjakan di dalam relasi pemuridan itu. Pemuridan pertama-tama adalah hubungan relasional yang mendalam. Kita tidak bisa shortcut itu. Dan setelah hubungan itu mendalam terjadi, maka kita bisa berharap banyak hal dibangun di atas fondasi. Ada peribahasa yang mengatakan, orang tidak peduli berapa banyak Anda tahu. Teruskan peribahasa ini. Orang tidak peduli berapa banyak Anda tahu sampai mereka tahu berapa banyak Anda peduli. Masalah menyampaikan pengetahuan kita itu adalah asah, kepedulian adalah asih. Ketika relasi yang mendalam terjadi, maka kita siap memberikan pemahaman-pemahaman pertumbuhan rohani yang intensional di atas bangunan relasi yang sudah terbentuk. Berkaitan dengan ini, mari kita memikirkan secara praktis di dalam kelompok kita masing-masing. Ada beberapa bentuk relasi ada beberapa bentuk kelompok relasional yang mungkin terjadi dalam gereja kita. Relasi yang pertama adalah ketika kelompok kecil itu dilakukan secara tidak tetap. Jadi saya tahu kadang-kadang di beberapa persekutuan wanita, persekutuan remaja, persekutuan pemuda, kadang-kadang kita break up ke dalam kelompok kecil. Sesudah mendengarkan ceramah, sesudah mendengarkan khotbah atau satu seri pengajaran, mari kita pecah ke dalam kelompok kecil begitu ya. Kemudian di dalam kelompok kecil mereka saling mendiskusikan satu topik tertentu. Nah, kelompok kecil yang seperti ini punya kegunaan, punya hasil. Anggota-anggotanya bisa verbal. Waktu di dalam kelas, maka semua orang diam. Kalau punya pertanyaan, kalau punya kesetujuan, ketidaksetujuan, hal yang mau dibagikan, mereka akan diam. Tetapi begitu masuk dalam kelompok kecil, mereka bisa verbal. Tetapi kita tidak bisa berharap lebih banyak daripada itu kalau kelompoknya dilakukan secara tidak tetap. Ini hanya variasi acara persekutuan. Nah, level kedua di sini adalah kalau kelompok kecilnya dilakukan secara tetap, tetapi masalahnya anggota itu tidak tetap atau selalu berganti. Jadi kelompok kecil sudah menjadi program rutin bagi persekutuan atau gereja itu. Jadi selalu ada kelompok kecil. Bukan hanya yang seperti tadi, variasi tadi. Ini suatu program tetap, ada kelompok-kelompok yang jalan. Tetapi masalahnya anggotanya tidak tetap. Pertemuannya tetap, misalnya 2 minggu sekali, tetapi anggotanya berganti-ganti. Kenapa berganti-ganti? Ya mungkin setiap kali pertemuan, mari kita bikin kelompok yang baru lagi, anggotanya berganti-ganti terus. Tetapi ada hal yang kedua yang lebih sering adalah berganti-ganti karena apa? Karena kelompoknya terlalu besar anggotanya. Saya jelaskan begini. Kalau misalnya katakan kita berkumpul dengan 10-12 orang di dalam kelompok kecil begitu ya, kelompok ukuran demikian. Kita bertemu misalnya 2 minggu sekali. Ketika bertemu 2 minggu sekali, satu orang minggu ini bisa datang, tapi 2 minggu yang depan tidak bisa datang. Sebaliknya anggota yang lain minggu ini tidak bisa datang, 2 minggu lagi bisa datang. Jadi akan berganti-gantian orang yang datang dan tidak datang. Bagaimana terjadi hubungan yang semakin mendalam dan anggota yang tetap yang bertemu satu sama lain. Karena kalau kita menunggu 12 orang ini semuanya waktunya sama, bisa betul-betul kosong, seringkali itu tidak. Kalau kita nunggu itu semua, akhirnya kita nggak ngumpul-ngumpul. Akhirnya diputuskan seringkali, yaudah pokoknya asal 60% bisa hadir ya kita tetap jalan kelompoknya.
Sebetulnya kelompok yang seperti itu tidak berkumpulnya 2 minggu sekali, tetapi mungkin sebulan sekali atau bahkan lebih, karena berganti-gantian yang datang seperti itu. Jadi kelompoknya dilakukan secara tetap, tetapi anggotanya berubah-ubah. Anggota di sini keuntungannya bukan sekedar bisa verbal, tapi bisa personal. Sudah mulai terbiasa membicarakan hal-hal di antara mereka sendiri. Tetapi hanya sebatas itu. Nah, sedangkan kelompok yang model ketiga ini, kelompok kecil dilakukan secara tetap, anggotanya relatif tetap. Untuk bisa relatif tetap, itu kita perlu jumlah yang tidak terlalu susah membuat pertemuan bisa dilakukan rutin dengan semua orang hadir. Nah, kelompok kecil dilakukan secara tetap, anggota tetap, di sana orang bisa verbal, bisa personal, dan bisa melakukan akuntabilitas. Misalnya kita mau ngecek saat teduh kita. Kalau anggotanya berubah-ubah, bagaimana saling mengecek? Tetapi kalau sama terus, dari waktu ke waktu relatif sama, kita bisa saling akuntabilitas. Bagaimana kehidupan doa syafaatmu, baca Alkitabmu, dan sebagainya. Ada akuntabilitas untuk penerapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada pertanyaan yang sering diajukan selain masalah anggota, berapa jumlah anggotanya, tetapi juga frekuensi pertemuan. Tidak ada hukum mengenai hal ini, tetapi dari pengalaman dan pengamatan selama ini, saya tidak mengatakan bahwa frekuensi pertemuan kelompok yang baik adalah seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Bagaimana kalau sebulan sekali? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita menetapkan pertemuan kelompok sebulan sekali, kita sebetulnya sedang mengkomunikasikan sesuatu. Yang kita komunikasikan adalah kelompok kecil nggak terlalu penting. Ya, kalau kamu punya waktu sisa sebulan sekali, silahkan datanglah ke kelompok kecil. Akibatnya apa Bapak Ibu Saudara sekalian dengan sebulan sekali? Ketika kita mengajak orang pertemuan sebulan sekali, maka orang akan iya, saya akan berusaha datang. Tetapi kalau pada hari itu saya lagi mood nonton film di bioskop dan filmnya lagi seru begitu, saya akan pamit dari kelompok kecil karena ya bulan depan masih ada lagi dan toh ini nggak terlalu penting. Jadi kita sedang mengkomunikasikan bahwa ini tidak perlu sampai mengganggu prioritasmu kelompok kecil. Jadi kalau kamu punya waktu datang, nggak punya waktu nggak usah datang, nggak apa-apa begitu. Dan sebulan sekali, berarti kalau setahun cuma 12 kali. Pertanyaannya, kalau kita mau membangun persahabatan rohani dengan 12 kali pertemuan, apakah itu akan terjadi? Pasti tidak. Jadi kalau Bapak Ibu punya kelompok kecil, care group dan sebagainya, dan kita berjanji untuk bertemu sebulan sekali, maka jangan harapkan banyak hal terjadi. Kita sudah mempelajari esensi pemuritan yang pertama, yaitu membangun persahabatan rohani, membangun hubungan relasional yang mendalam di antara semua anggota kelompok pemuritan kita. Itu adalah esensi. Esensi artinya sesuatu yang tidak boleh tidak ada. Sesuatu yang perlu kita perjuangkan di dalam kelompok pemuritan kalau sungguh-sungguh kita mau membangun kelompok kecil yang memuridkan, bukan sekedar kelompok kecil. Kita perlu membangun suasana doing life together di sana. Berbagi hidup, menjalani hidup bersama-sama, suka duka bersama-sama, naik turun jatuh bangun bersama-sama. Dan untuk itu tidak boleh terjadi hanya public ministry yang dikecilkan dalam bentuk kelompok kecil, tetapi harus terjadi personal dan relasional ministry untuk sebuah kelompok kecil menjadi sebuah kelompok pemuritan yang sesungguhnya. Kita akan belajar di dalam bagian berikutnya tentang esensi yang kedua, yaitu esensi intensional bagi pertumbuhan rohani di dalam kelompok kecil. Sampai bertemu lagi.